Halo semuanya, perkenalkan saya Wati Penamtuan. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan model pembelajaran yang dipandu oleh aplikasi-aplikasi pembelajaran, yaitu gamifikasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gamifikasi. Kemudian kenapa kita perlu mengkombinasikan gamifikasi yang di dalamnya terdapat beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tentunya sangat membantu guru serta siswa dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Kemudian di akhir dari penjelasan ini nanti saya akan memberikan sedikit tutorial pembuatan permainan-permainan edukatif. Untuk itu langsung saja. Berbicara tentang proses pembelajaran di dalam kelas, kadang-kadang ada peserta didik loh yang mengikuti pembelajaran baik itu secara daring atau online maupun secara offline atau tatap muka, terlihat mulai merasa bosan dan kurang aktif karena pelaksanaan pembelajaran yang terlalu monoton dan punya ritme yang sama. Mereka juga mulai kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring maupun offline walaupun didukung oleh semua perangkat yang memadai. Oleh sebab itu, peran pengajar yang merupakan kunci utama di dalamnya, selain harus kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pengajar juga harus berusaha dalam mempertahankan keaktifan dan kenyamanan dalam belajar. Kemudian, pengajar harus menciptakan suasana menarik sehingga peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Pengajar harus melakukan modifikasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung dengan cara memadukan antara pembelajaran daring dengan gamifikasi. Lalu, apa itu gamifikasi? Gamifikasi adalah proses pendekatan pembelajaran dengan tujuan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran agar supaya dapat memaksimalkan perasaan senang dan dapat terlibat dalam menggunakan komponen-komponen yang tersedia di dalam game atau video game. Dengan memadukan antara pembelajaran daring dengan gamifikasi, diharapkan peserta didik akan lebih aktif dalam menyukai pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, yang berikut ini adalah penerapan gamifikasi dalam pembelajaran daring maupun offline secara tatap muka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengajar tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan memberikan materi, menjadi fasilitator dan melakukan evaluasi serta menjalankan diskusi. Kedua, untuk mengetahui daya tangkap peserta didik terhadap materi yang diberikan pengajar dan dapat memanfaatkan beberapa pilihan aplikasi. Di antaranya ada Wordwall, Educandy, Poly Everywhere, dan Picturewell. Pemanfaatan berbagai aplikasi tersebut tidak harus pada akhir pembelajaran, namun pengajar dapat memanfaatkannya juga pada awal pembelajaran, kemudian pada saat diskusi dan evaluasi. Untuk itu, berikut ini pengenalan berbagai aplikasi tersebut. Pertama, aplikasi Wordwall. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat membantu peserta didik untuk belajar sambil bermain. Kelebihan dari aplikasi ini adalah banyak variasi permainan yang ditawarkan dan dapat digunakan semua jenjang usia, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih menarik. Aplikasi ini berbayar, tetapi dapat dimainkan secara gratis dengan maksimal 5 kali pembuatan game. 2. Aplikasi Educandy. Aplikasi ini membuat pelajaran terasa manis dan menyenangkan sesuai seperti namanya. Adapun kelebihan aplikasi ini sama dengan Wordwall, di mana banyak model permainan yang ditawarkan dan bisa digunakan oleh semua jenjang usia. Namun, dalam aplikasi ini tidak tersedia daftar nama peserta. Yang ketiga, aplikasi Poll Everywhere. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-voting yang bisa dilakukan secara langsung di hadapan peserta didik dalam pembelajaran daring. Kelebihan aplikasi ini bisa digunakan sebagai media polling atau sharing online tanpa nama yang bisa digunakan pengajar untuk mengawali materi. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar. Yang terakhir, aplikasi Picturewell. Aplikasi ini merupakan aplikasi roda keberuntungan di mana pengajar dapat menginput nama-nama peserta didik untuk dimasukkan ke dalam daftar undian pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pengajar sendiri. Kelebihan aplikasi ini dapat membantu pengajar untuk membagi peserta didik berdasarkan pertanyaan yang telah ditentukan secara acak. Kekurangannya, roda pemutaran roda well tidak dapat diatur kecepatannya.
Yang pertama, teman-teman buka platform Google Chrome, lalu ketik word wall, klik enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman silahkan pilih yang tulisan sign in with Google untuk kita mendaftarkan akun kita. Kalau muncul tampilan seperti ini, teman-teman silahkan sesuaikan dengan nama email teman-teman. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan pilih yang warna biru, create activity, untuk kita memulai membuat aktivitas permainannya. Nah, ini muncul pick a template, berbagai macam permainan. Ada begitu banyak, silahkan teman-teman sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Di sini saya mencoba untuk membuat kuis permainan. Kita klik, kita coba buat. Untuk activity title-nya, judulnya kita kasih materi pendidikan agama Kristen. Saya coba pakai materi pendidikan agama Kristen. Nanti soalnya saya buatkan 3 pertanyaan dengan level mudah. Nah, untuk pertanyaan sendiri, yang pertama ini saya coba pakai pertanyaan yang mudah. Misalnya, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Yang berikut kita isi opsinya, ada 2 pilihan yang disediakan, kita bisa tambah sesuai dengan kemauan kita. Yang pertama saya kasih opsi A itu Musa, yang kedua itu Adam, dan saya mau bikin sampai opsi D. Yang C saya pilih Abraham, kemudian yang opsi D saya pilih Yakub. Nah, jangan lupa kita tentukan terlebih dahulu mana jawaban yang betul. Oke, lanjut soal nomor 2, kita klik add question. Untuk pertanyaan kedua saya mau kasih soalnya, siapa nama kapal besar yang dibuat oleh Nuh? Maaf, maksud saya apa, bukan siapa. Untuk jawaban yang pertama saya kasih opsinya perahu kecil. Opsi B saya kasih opsi kapal perang. Kemudian saya tambahkan opsinya, di bagian opsi C saya kasih bahtera, dan di opsi D saya kasih opsinya kapal layar. Seperti biasa, jangan lupa kita tentukan terlebih dahulu jawaban benarnya. Lanjut pertanyaan nomor 3, di manakah Yesus dilahirkan? Opsi yang pertama Yerusalem, opsi kedua saya kasih Bethlehem, lalu opsi ketiga saya kasih Nazaret, kemudian opsi keempat ini saya kasih Galilea. Nah, seperti biasa kita tentukan lagi jawaban betulnya, dan cukup 3 soal, kita klik done. Oke, kita coba untuk memainkan. Kita klik start. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adam. Next. Apa nama kapal besar yang dibuat oleh Nuh? Bahtera. Oke, next. Di mana Yesus dilahirkan? Bethlehem. Ya, selesai 3 pertanyaan kuis yang sudah dibuat. Teman-teman bisa share linknya ke siswa atau teman-teman sekolah minggu. Klik share pack, klik
publish, kemudian copy. Baik, demikian tutorial yang saya buat. Yang saya buat ini dari aplikasi WordWalk. Terima kasih.